Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini dengan tema "Tetapi Aku Tahu Penebusku Hidup", didasarkan pada Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saya percaya bahwa kisah Ayub merupakan kisah yang tidak asing bagi kita semua. Ayub dikisahkan sebagai seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Kehidupannya begitu indah di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memujinya. Sekalipun dia memiliki hidup yang saleh dan takut akan Tuhan, namun dia tidak luput dari penderitaan. Dalam waktu sekejap, seluruh harta bendanya berupa ternak hewan peliharaannya habis lenyap. Demikian juga dalam waktu bersamaan, dia kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia juga mengalami sakit kulit yang luar biasa, sehingga dia harus menggaruk kulitnya dengan tembikar. Sungguh sangat menyedihkan. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25-26, di sana Ayub mengatakan, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Kita bisa bayangkan betapa menderitanya Ayub. Dalam pasal 19, Ayub mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Seperti seorang yang hancur berkeping-keping tanpa harapan. Dia merasa ditolak Allah dan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Karena itu Ayub memohon agar seluruh perkataannya itu ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Seolah-olah dia ingin menyaksikan kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang sangat menderita. Namun, hal yang menarik dari kisah Ayub ini, di tengah kondisi yang sangat menderita dan dalam kemarahannya kepada Tuhan, namun kemarahannya bukanlah kemarahan yang bersifat menetap. Di dalam ayat 25 dimulai dengan kata "tetapi". Kata "tetapi" begitu kontras dengan bagian sebelumnya, itu ayat 23 dan 24. Kata "tetapi" kemudian ini disambung dengan kata "aku tahu". Dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata "yada", yang artinya aku sangat percaya, aku sangat yakin. Pasal ini memperlihatkan adanya suatu lompatan iman. Semula Ayub hendak mengekalkan seluruh kepahitannya, penderitaannya di dalam sebuah kitab yang terpahat dalam besi, terukir dengan timah di gunung batu. Tetapi di tengah-tengah situasi kondisi yang putus asa, hilang harapan, dan menderita seperti itu, dia kemudian yakin, dia sangat percaya bahwa Allah sebagai penebus yang hidup. Inilah yang membuat dia bangkit kembali. Penebus dalam tradisi orang-orang Israel menunjukkan kepada saudara, paman, saudara sepupu, atau kerabat dekat yang memberikan pertolongan dengan cara menebus. Namun dalam konteks ini jelas, Ayub bukan bicara tentang keluarga, kerabat, sahabat, tetapi dia bicara tentang Allah sendiri sebagai penebusnya.
yang akan membangkitkan dia di atas debu. Lebih dari itu, Ayub percaya bahwa ia kelak akan melihat Allah, sekalipun seluruh daging dan kulitnya hancur. Inilah iman. Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu lancar, selalu sehat, selalu sukses tanpa kesulitan dan penderitaan. Kadang kita memang mengalami kegagalan, keterpurukan. Kita mengalami sakit, penyakit, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Namun satu hal, janganlah kita pernah melupakan bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia Allah yang peduli dan memperhatikan kita. Tetaplah beriman kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kondisi apapun, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, penebus kami yang hidup, yang selalu memperhatikan, yang selalu peduli kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.